Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan menganalisis studi kelayakan usaha pada UMKM Tahu Simadu Cicadas. Berikut anggota dari kelompok 2B, yaitu Imas Mastoar, Muhammad Ridho Fauzan, Muhammad Tajaka Ataur Rahman, Ratu Amalia Batrisya, Rindiani Zumarnis Azhara, dan Teduh Septo. Pada studi kelayakan usaha terdapat 6 aspek, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek finansial, aspek sosial ekonomi, dan aspek hukum. Aspek yang pertama adalah aspek pasar. Aspek pasar terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah potensi pasar. Pada segmentasi pasar berdasarkan geografis, Kabupaten Subang tergolong relatif padat, serta berdasarkan finansial, Kabupaten Subang memiliki UMR yang cukup rendah. Sehingga target konsumen pada UMKM Tahu Simadu Cicadas ini adalah masyarakat yang ingin memenuhi asupan protein dengan harga yang tergolong terjangkau. Serta segmentasi yang dilakukan oleh UMKM Tahu Simadu Cicadas ini sudah sesuai dengan dibuktikan adanya perkembangan usaha tersebut yang sudah meluas di Kabupaten Subang. Bagian yang kedua adalah pertumbuhan permintaan. Permintaan pasar terhadap tahu Simadu Cicadas ini semakin meningkat karena harga yang relatif murah, yaitu sebesar 8.000 dengan kualitas yang baik yang dipertahankan dari awal membangun usaha tahu ini. Permintaan tersebut berasal dari persorangan dan reseller yang membantu untuk diperjualkan kembali. Saat ini tahu Simadu Cicadas memiliki 16 reseller tetap yang setiap harinya memesan tahu dengan jumlah yang bervariasi. Poin selanjutnya adalah persaingan. Produk tahu saat ini sudah banyak yang menjual, sehingga UMKM Tahu Simadu Cicadas ini termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna yang dimana produk tahu ini sudah banyak dijual di pasaran. Selanjutnya adalah market share. Distribusi pemasaran produk UMKM Tahu Simadu Cicadas ini ditunjukkan pada target pangsa pasar konsumen perseorangan, reseller, serta rumah makan. Harga jual yang ditetapkan oleh UMKM Tahu Simadu Cicadas ini sebesar 8.000 per pack. Harga tersebut tergolong relatif murah sehingga penjualan tahu pada UMKM Tahu Simadu Cicadas ini stabil bahkan meningkat. Selanjutnya, strategi pemasaran produk Tahu Simadu Cicadas dilakukan secara offline dengan melalui mulut ke mulut, dan Tahu Simadu Cicadas ini memiliki reseller tetap berjumlah 16 orang yang menjual kembali Tahu Simadu Cicadas ke pasar. Kemudahan lainnya yang bisa didapat oleh pelanggan Tahu Simadu Cicadas adalah dengan pemesanan melalui aplikasi WhatsApp. Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan usaha secara teknis dan pengoperasiannya setelah usaha tersebut selesai dibangun. UMKM Tahu Simadu Cicadas terletak di Komplek Perumahan Kopti, Jalan Merpati, Nomor 56, Kabupaten Subang. Luas produksi UMKM Tahu Simadu Cicadas seluas 40 meter persegi. UMKM tersebut lokasi usahanya menyatu dengan rumah pemilik sehingga dapat menghemat biaya tempat atau tempat sewa. Teknologi mesin dan peralatan produksi yang dipakai pada UMKM Tahu Simadu Cicadas ini diantaranya ada tandon, rak kayu, tong tempat sistem air kedelai, pencetakan, mesin penggiling kunyit, ember, saringan, tungku perebusan kedelai, dan tungku perebusan tahu serta kunyit. Selanjutnya adalah aspek manajemen, yang dimana manajemen pembangunan proyek. UMKM Tahu Simadu Cicadas terletak di Komplek Perumahan Kopti, Jalan Merpati Nomor 56, Kabupaten Subang. UMKM ini didirikan oleh Pak Wawan pada tahun 1980-an, yang berawal dari produksi tempe di daerah Cicadas. Pada tahun 1990-an, Pak Wawan memulai produksi tahu dan mengikuti koperasi tahu di Kabupaten Subang. Seiring berjalannya waktu, Koperasi Tahu di Kabupaten Subang memindahkan seluruh anggota koperasi untuk berpindah di Komplek Perumahan Kopti demi memudahkan koperasi dalam mengelola anggota koperasi tersebut. Kemudian ada manajemen dalam operasi, ialah terdapat struktur organisasi yang dimana di dalamnya ada pimpinan perusahaan, terdapat bagian pemasaran, bagian produksi, bagian administrasi dan keuangan, bagian pemasakan, dan bagian pencetakan dalam pengemasan. Kemudian di sini ada manajemen dalam operasinya. Yang pertama itu ada kebutuhan dan sumber tenaga kerja. Dalam kegiatan produksi tahu pada UMKM Tahu Simadu Cicadas menggunakan 4 orang pekerja. Pekerja tersebut berasal dari para pelamar yang menjalani training terlebih dahulu, atau bisa didapatkan dari cabutan pekerja pada pabrik tahu yang lain. Jika pesanan meningkat, UMKM Simadu Cicadas ini tidak menambah pekerja, melainkan menambah jam kerja bagi para pekerja dikarenakan upah pegawai yang berada pada bagian produksi dihitung berdasarkan gilingan kedelai. Pergilingan dihitung 10.000, selain itu juga terdapat uang makan sebesar 10.000. Sedangkan bagi pegawai yang berada pada bagian pengemasan 5.000 penggilingan. Aspek sosial ekonomi
Manfaat ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan keluarga dan mendukung perekonomian keluarga. Yang kedua, sumber lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, UMKM tahu kerap kali memanfaatkan bahan baku lokal, yang berarti mereka juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi setempat. Yang terakhir, dengan menyediakan produk makanan bergizi seperti tahu, UMKM turut berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk manfaat sosial, yang pertama dengan membangun hubungan sosial dan kemitraan yang solid dengan pelanggan, pemasok, dan pengusaha UMKM tahu si madu Cicadas ini dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, UMKM tahu si madu Cicadas menciptakan peluang kerja. Ini berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan pendapatan bagi keluarga yang terlibat. Yang ketiga, dengan menggunakan bahan baku lokal dan melibatkan masyarakat lokal dalam tahap produksi, distribusi, dan pemasaran, UMKM tahu si madu Cicadas turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat. Selanjutnya yaitu ada aspek finansial. Yang pertama ada analisis BEP. Di tahun pertama BEP harganya sekitar 483 juta dengan BEP unit 2.802. Di tahun kedua BEP harganya itu sekitar 500 juta dengan BEP unit 2.702. Di tahun ketiga BEP harganya itu sekitar 522 dengan BEP unit 2.607. Yang kedua ada cash flow. Cash flow UMKM tahu si madu Cicadas ini mengalami peningkatan arus kas setiap tahunnya. Pada tahun pertama sekitar 1,1 miliar lebih, dan tahun kedua sekitar 1,2 miliar lebih, dan di tahun ketiga sekitar 1,3 miliar lebih. Hal ini menunjukkan perkembangan usaha ini ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ada analisis NPV. Usaha UMKM tahu si madu Cicadas ini memperlihatkan nilai NPV yang positif, yang artinya usaha ini mendapatkan keuntungan nilai NPV sebesar 2,3 miliar lebih. Nilai tersebut lebih dari nol sehingga dikatakan layak untuk diusahakan. Yang keempat ada payback period. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan bahwa waktu pengambilan biaya investasi selama kurang lebih 1 tahun. Yang kelima ada analisis IRR. Bisnis ini layak karena memiliki tingkatan pengambilan IRR sebesar 9274% yang lebih besar dari bunga pinjaman kredit, yaitu 14%. Bentuk badan hukum. Aspek hukum menganalisis bagaimana ketentuan hukum dan perizinan usaha yang harus dimiliki. Berdasarkan hasil pengamatan pada UMKM tahu si madu Cicadas, diperoleh data berupa dokumen-dokumen yang menunjang dalam pendirian usaha dan perizinan usaha. Karena tanpa adanya legalitas dari lembaga terkait, maka usaha tersebut dapat dikatakan ilegal untuk dijalankan. Adapun dokumen yang dibutuhkan seperti kartu tanda penduduk, surat izin usaha perdagangan, dan surat keterangan domisili usaha. Yang kedua yaitu lokasi proyek dan perizinan UMKM tahu si madu Cicadas yang beralamatkan di Perumahan Kopti, Jalan Merpati, nomor 56, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tempat produksinya dan pemasaran menyatu dengan rumah pemilik usaha yaitu Ibu Imas dan Bapak Wawan. Sampai saat ini, perizinan yang dimiliki adalah surat izin usaha perdagangan dan surat keterangan domisili usaha, sehingga diperolehlah sertifikat PIRT dan sertifikat halal. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.